NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua dengan Henry Atasiki Channel. Di video kali ini kita akan sama-sama melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Video ini saya ambil hari ini sahabatku ya, Minggu 14 Februari tahun 2021. Baik, kita awali saja dari trek lurus panjang 700 meter. Di trek lurus ini seperti yang sahabat lihat ya, begitu mulus sekali. Bahkan untuk main trek atau trek yang utama di trek lurus ini sudah diberikan pemkot atau cairan dasar pengaspalan. Nah, nanti garis start dan garis finish berada di trek lurus ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa sahabat semua, bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat semua mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan tidak gagal paham. Bagi yang telah subscribe, terima kasih. Kemudian ini adalah merupakan penyedotan air yang dilakukan di tunnel atau terowongan yang pertama. Dan di sini juga kita lihat ada galian ya untuk pemasangan drainase hauraton. Bahkan di sini sebelum tikungan yang pertama sedang dilakukan pemasangan drainase hauraton. Jadi sebentar lagi drainase hauraton akan tersambung dari awal trek lurus hingga ke tikungan yang pertama dan yang kedua. Hingga menyisakan sedikit lagi ya untuk drainase hauraton di tengah ini yang dekat dengan tunnel atau dengan terowongan yang masih belum terpasang. Jadi pemasangan drainase ini sahabat semua membentang sepanjang sirkuit MotoGP yang mempunyai panjang 4,31 km. Kemudian kita lihat di sini di samping outer line atau di samping service road bagian kiri atau bagian luar sedang dilakukan penggalian, yaitu sama untuk pembuatan drainase. Kemudian di sini kita lihat ada salah satu alat berat yang sedang berjalan ya, melintas, dan kemudian di sini ada dump truck juga. Kemudian di tikungan yang kedua masih ada tenda yang masih belum dibuka karena untuk berteduh para pekerja yang memasang drainase hauraton di tikungan yang kedua. Dimana di sini di tikungan yang kedua masih dilakukan pemasangan drainase hauraton, bahkan di sini udah sampai hampir ke tikungan yang keempat ya. Untuk sebelah kanan di sini kita lihat masih belum ada galian ya untuk pemasangan drainase hauraton, namun untuk sebelah kiri kita lihat sudah ada galian untuk pemasangan drainase hauraton. Kemudian di tikungan yang keempat ini sahabat semua, untuk penimbunan drainase yang panjang sekali hampir dari samping bukit hingga ke inner line di sini masih belum sempurna tertimbun ya. Jadi yang ditimbun itu diutamakan untuk area yang dilintasi oleh main track. Nah seperti ini kondisinya sahabatku di tikungan yang keempat, tepatnya di atas drainase. Oke, kita bergeser ke tikungan yang kelima sahabat semua, dimana di sebelah kiri ya sedang dilakukan pengerjaan untuk menyambung outer line hingga ke tikungan yang ke-6, dan di sini sedang dilakukan pengaspalan untuk inner line di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Nah seperti ini sahabat semua untuk pengaspalan ya
yang dilakukan di service root bagian dalam atau di inner line ya, yang saat ini atau hari ini dilakukan. Kita lihat di sini ada 4 alat berat yang sedang beriringan untuk memadatkan pengaspalan yang dilakukan di hari ini, dan begitu sibuk sekali sahabat semua. Kita lihat di depan sana ada 1 2 3 4 5 dump truck yang bergantian menurunkan material atau untuk pengaspalan yang dilakukan di titik tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7 ini. Kemudian kita lihat di sana untuk penanaman rumput ya sahabat semua, sudah hampir mencapai di tunnel yang kedua dan terus dilakukan, baik itu pemasangan drainase hauraton, penanaman rumput, dan juga pengaspalan yang dilakukan sekarang yang seperti kita lihat di video ini. Jadi untuk main track atau track yang utamanya sebentar lagi akan segera terkonek ya sahabat semua, akan semuanya tersambung. Kalau kita perhatikan di sini yang belum tersambung itu hanya di tikungan yang ke-14, yaitu pemasangan drainase. Dan untuk tunnel yang pertama, kemudian tunnel yang kedua, drainase untuk tikungan ke-11, di tikungan ke-7 dan di tikungan ke-4 sudah tersambung, hanya tinggal menunggu penyambungan di drainase di tikungan yang ke-14 saja. Jadi kalau sudah benar-benar semuanya terpasang drainase hauraton dan juga tersambung, kemudian akan langsung dilakukan pengaspalan. Dan perlu diketahui bahwa pengaspalan yang dilakukan untuk main tracknya tidak seperti pengaspalan yang dilakukan di jalan raya biasa, bahkan tidak seperti dilakukan di service road bagian kiri dan bagian kanan. Karena untuk pengaspalan main tracknya itu secara kontinu dan terus menerus, tidak terhenti ya, karena tidak boleh ada sambungan sedikit pun. Jadi sepanjang 4,31 km nanti akan terus menerus ya, walaupun malam, walaupun larut malam, jadi tidak akan pernah berhenti ya. Itu adalah merupakan ketentuan yang berlaku untuk pembuatan sirkuit. Baik, ini adalah merupakan terowongan atau tunnel yang kedua, di mana di sini sudah tertimbun ya sahabat semua, sudah tidak terlihat lagi. Dan kemudian di tikungan yang ke-8 di sini sudah dilakukan pemasangan drainase sama, dan untuk di sebelah kiri area gravelnya juga sudah dihamparkan walaupun belum semuanya penuh ya atau terisi. Kemudian di sini juga kita lihat untuk fokus pemasangan drainase, bahkan penggalian di sini memotong lintasan ya untuk pemasangan drainase ke sebelah kiri sebelah sini. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-9, di mana di sini sudah begitu rata sepertinya, hanya tinggal nanti menunggu pemasangan drainase untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di sini menuju tikungan yang ke-10, di sini ada terpal berwarna hijau ya. Ini adalah merupakan terpal untuk menutup lintasan yang kemarin sudah dilakukan penambahan dan juga sudah dilakukan pengerukan karena memang ketebalannya terlalu berlebihan. Nah, kemudian sekarang ini sudah dilakukan penambahan lagi dan pengerjaan di tikungan yang ke-10, di mana di sini ada grader barusan ya yang sedang melakukan pengerjaan di tikungan yang ke-10. Dan kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-11 bahkan banyak sekali pengerjaan, dan di sini kita lihat ada beberapa galian yang memotong lintasan sahabat semua. Itu adalah merupakan pemasangan pipa yang nanti dihubungkan dari drainase hauraton yang di tengah menuju drainase di samping. Jadi nanti airnya langsung dialirkan melalui pipa itu dari drainase hauraton. Langsung saja kita menuju tikungan yang ke-11 sahabat semua. Di sini masih banyak sekali ya galian-galian yang belum ditimbun, yaitu pemasangan pipa dari drainase hauraton menuju drainase di samping yang langsung nanti akan disalurkan ke drainase yang memotong lintasan di tikungan yang ke-11, kemudian akan dibuang ke laut. Kemudian di sini kita lihat ada penimbunan, ini adalah untuk penanaman rumput sahabat semua di tikungan yang ke-11.
Kemudian kita lihat untuk area gravel di tikungan yang ke-11 ini masih belum tersambung ke tikungan yang ke-12. Baik sahabat semua, di tikungan yang ke-12 ini dari kemarin ini masih belum terpasang ya gorong-gorong atau pipa-pipa untuk drainase, masih saja tetap belum dipasang. Kemudian di sini masih ada tenda juga, dan di sini gorong-gorong juga atau pipa juga di area gravel di lintasan menuju tikungan yang ke-13. Dan di sini ada galian, sudah ada galian hanya belum dipasang sahabat semua. Kemudian di tikungan yang ke-13 sudah tidak terlihat lagi untuk drainasenya ya, nyaris sudah sempurna tertimbun. Kemudian di sini sedang melakukan pemadatan, perataan dan juga penimbunan di area tikungan yang ke-13 untuk area gravel di sebelah kanan. Dan kita lihat di sebelah kiri untuk service road belah kiri atau outer line-nya juga sudah terlihat di aspal ya, walaupun memang belum tersambung ke tikungan yang ke-13 di sebelah kiri. Mungkin bagi sahabat semua ada kalanya di titik-titik pengerjaan itu seperti tidak berubah ya. Padahal itu berubah kalau kemarin penimbunan sudah rata namun belum dipadatkan, kemudian dipadatkan. Nah, jadi sepertinya seperti itu saja gitu, tidak ada perubahan, padahal itu berubah sekali kalau kita lihat dari dekat ya, kalau kita tahu langsung di situ. Karena memang walaupun sekarang kelihatannya rata sama, tetapi untuk pemadatannya berbeda ya. Jadi kalau untuk bentuknya mungkin tetap sama. Jadi sehingga kita mengira bahwa tidak ada perubahan, padahal untuk pemadatannya berubah sekali. Kemudian kita lihat di tikungan yang ke-14 ini untuk penimbunan drainase sudah cukup ada kemajuan ya, bahkan sudah tertimbun, sudah hampir rata untuk area yang akan dilalui oleh main track atau trek yang utama. Nah, seperti ini sahabat semua keadaan di tikungan ke-14 untuk area drainase. Dan di sebelah kiri tidak ada perubahan sama sekali untuk pembuatan atau pengerjaan di area outer line atau di service road bagian luar atau bagian kiri. Dan ini adalah merupakan tikungan yang ke-15, tikungan yang ke-16 dan tikungan yang ke-17 sama masih seperti ini untuk pemasangan drainase hauraton. Baik sahabat semua, demikianlah video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya. Walaupun memang banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dan juga kekurangan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika ini. Baik, terima kasih untuk sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.